Halo guys, welcome to NHTech ID. Kali ini aku akan membahas hal-hal penting yang baru saja dikeluarkan oleh Xiaomi dengan Xiaomi 12 lineup di akhir tahun 2021 ini. Benar-benar beberapa hari sebelum tahun baru 2022. Dan memang lebih tepatnya ini masih produk lineup yang akan keluar di China dan beberapa bulan ke depan akan global dan pastinya juga akan masuk resmi di Indonesia. Jadi tahun ini untuk yang Pro dijadikan satu dengan Xiaomi 12 dan juga dikeluarkan Xiaomi 12X yang berbeda di akhir tahun 2020 kemarin dengan Xiaomi 11. Tanpanya ada Pro, karena Pro dijadikan satu dengan yang Ultra dan memang itu sudah yang terbaik dikeluarkan di akhir tahun 2020 dan masuk di Indonesia di awal tahun 2021. Ada beberapa ketakutan yang muncul ketika Xiaomi 12 ini akan keluar karena track record di Xiaomi 11 sebelumnya HP-nya sangat-sangat mudah panas sampai sering overheat dan bahkan ketika awal resmi di Indonesia itu pun masih cukup sering overheat. Untungnya tidak separah awal-awal ketika dikeluarkan oleh Xiaomi dengan Snapdragon 888. Di sisi lain, Xiaomi 11 Ultra merupakan HP Xiaomi dengan high-end flagship yang bisa dibilang berhasil karena masih diperbincangkan bahkan di akhir tahun 2021 ini dengan hasil kamera foto yang memang sangat besar dan juga ikonik. Ikoniknya besar banget dan ada display kecil di bagian belakang kamera tersebut. Jadi kali ini aku akan hanya bahas 3 hal penting dari Xiaomi 12 lineup. Yang pertama dari sisi display, lalu yang kedua adalah dari sisi kamera, dan yang ketiga adalah dari sisi chipset terbaru yang digunakan dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Sebelum masuk ke 3 hal penting tersebut, aku hanya ingin memberikan garis besar supaya kalian tidak salah pilih nantinya ketika sudah keluar resmi di Indonesia. Jadi antara Xiaomi 12 dengan Xiaomi 12X yang paling berbeda dari sisi chipsetnya saja, yaitu dengan Xiaomi 12 chipset terbaru dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Untuk Xiaomi 12X masih mundur dengan Snapdragon 870 sehingga harganya lebih murah dibandingkan Xiaomi 12 walaupun keduanya mirip banget dari sisi body, dari sisi display pun bahkan kameranya sama. Tapi tunggu dulu karena kita perlu tes. Dari sisi computational photography, perbandingan antara chipsetnya yang berbeda pasti juga akan menghasilkan foto yang sedikit berbeda. Walaupun dengan baterai yang sama, tapi dengan quick charge-nya sedikit berbeda, Xiaomi 12 sedikit lebih cepat dibandingkan dengan Xiaomi 12X. Lalu selanjutnya dari 12 Pro dengan 12 yang biasa, langsung sama dengan Snapdragon 8 Gen 1, tapi yang berbeda dari sisi displaynya, dari sisi kamera, itu semuanya sudah berbeda. Jadi perlu hati-hati dengan dua hal ini untuk Xiaomi 12 ataupun Xiaomi 12 Pro. Baik, jadi sekarang akan masuk 3 hal penting ini dan lebih fokus di antara Xiaomi 12 dengan Xiaomi 12 Pro. Yang pertama dari sisi display. Untuk Xiaomi 12 yang biasa masih dengan Full HD+, tapi sudah lebih baik dengan 120Hz dengan teknologi yang baru juga dikatakan oleh Xiaomi yang dihadirkan di Xiaomi 12. Tapi yang berbeda di sini untuk Xiaomi 12 Pro dengan LTPO display yang akhirnya digunakan di HP Xiaomi. Aku pun sendiri agak bingung kenapa Xiaomi tidak menggunakan LTPO display yang sudah banyak digunakan di brand-brand lain di akhir tahun 2021 ini. Bahkan dengan Xiaomi 11 Ultra pun masih belum menggunakan LTPO display. Mungkin harga juga sudah lebih murah, dengan teknologi ini sudah lebih siap juga. Sehingga dengan LTPO display di Xiaomi 12 Pro ini aku expect akan jauh lebih baik dari sisi baterai juga karena dengan refresh rate yang bisa menyesuaikan konten dibandingkan dengan yang sebelumnya lebih sering ke 120Hz walaupun Xiaomi mengatakan bisa adaptif tapi tidak sebaik yang digunakan di teknologi LTPO display ini. Jadi aku benar-benar looking forward dengan Xiaomi 12 Pro tahun ini walaupun Xiaomi 12 menarik, yang tahun lalu aku merasa menarik dengan Xiaomi 11 yang biasa. Tahun ini Xiaomi 12 Pro jauh lebih menarik sih menurutku. Selanjutnya dari sisi kamera. Jadi untuk Xiaomi 12 yang biasa terlebih dahulu, yang sebelumnya menggunakan 108 megapiksel terus-menerus, kali ini mulai mundur dan lebih memaksimalkan dengan 50 megapiksel yaitu dari Sony IMX 766 yang digunakan di Xiaomi 12. Jadi ini menurutku hal bagus juga, yang penting dengan hasil yang baik, tidak perlu 108 megapiksel. Pokoknya dengan computational photography yang baik juga, night mode yang baik pasti akan memberikan hasil yang lebih memuaskan digunakan di HP Xiaomi. Selain itu adanya ultra wide dengan 13 megapiksel dan juga adanya masih makro kamera digunakan di Xiaomi 12. Selanjutnya ke Xiaomi 12 Pro, kali ini memang sama nih terlihat di atas kertas semuanya 50 megapiksel.
Tapi yang berbeda di sini adalah kamera utama 50 megapiksel yang digunakan adalah Sony IMX707. Jadi ini sedikit lebih baik dibandingkan dengan 766 yang digunakan di Xiaomi 12 dan 12X. Jadi kita bisa expect dan hasil yang harusnya bisa jauh lebih baik. Lalu adanya telefoto kamera dengan 50 megapiksel juga dan bisa telefoto sampai 2 kali. Lalu yang terakhir adanya ultra wide kamera juga dengan 50 megapiksel. Jadi dari kamera ini aku bisa expect hasil yang bagus juga walaupun nggak 108 megapiksel. Aku bisa expect juga dari Xiaomi yang sudah memberikan maksimal di Xiaomi 11 Ultra yang selalu dibilang yang terbaik juga dikeluarkan dengan kemampuan yang maksimal. Ini bisa hadir sih menurutku dengan computational fotografi yang harusnya akan berkembang di Xiaomi 12 dan khususnya di Xiaomi 12 Pro. Yang terakhir dari sisi chipsetnya. Jadi ini Snapdragon 8 Gen 1 yang digunakan di Xiaomi 12 dan Xiaomi 12 Pro dengan 4 nanometer proses. Sangat baik sih, terlihat dari beberapa Geekbench dan tes yang dilakukan oleh beberapa leaker. Memang ini bisa memberikan hasil yang maksimal dan bahkan menyentuh hampir sama dengan Apple chip dengan A15 juga yang terakhir digunakan di iPhone 13 Pro ataupun dengan iPhone 13 Pro Max. Baik, jadi ini menurutku tidak bisa menjadi tolak ukur, kita perlu tes lagi karena dengan kemampuan yang besar tersebut, mengendalikannya juga susah. Agak flashback dengan Snapdragon 888 menurutku itu bukan salah satu yang sangat baik. Memang sangat baik saat dari sisi tes dan performa maksimal, tapi untuk mengendalikan dalam waktu yang cukup lama, itu akan sangat susah. Bahkan ROG Phone 5 pun yang digunakan dari Asus untuk memaksimalkan gaming dengan fan yang jauh lebih baik, serta thermal yang jauh lebih oke, ini susah sekali menahan panas di Snapdragon 888 tahun lalu. Sehingga banyak sekali handphone-handphone yang masih menggunakan Snapdragon 888, tapi sangat dibatasi dari suhu tertentu langsung drop performanya dan menjadi tidak maksimal atau tidak nyaman dalam digunakan dalam jangka yang tidak terlalu panjang juga. Ini menurutku masih hal yang mungkin menakutkan. Tapi kita akan lihat saja, karena dari sisi ketika resmi masuk Indonesia, biasanya kan sudah ada beberapa kelemahan yang dilaporkan. Selalu bug terus diimprove dengan Xiaomi yang terbaru, apalagi dengan yang diperkenalkan MIUI 13 yang dikatakan juga performanya lebih maksimal. Kita harapkan ketika sudah masuk Indonesia juga sudah lebih maksimal, ketahanan lebih baik, serta keseluruhan yang maksimal yang bisa kita rasakan di Xiaomi 12 dengan Xiaomi 12 Pro juga. Apalagi Xiaomi 12 bisa dikatakan dengan display yang kecil, 6,28 inch, sehingga bodinya juga kecil dan ramping. Ini aku agak takut, karena tahun lalu juga Xiaomi 11 sangat tipis dan ramping, panasnya sangat mudah panas. Tapi aku tidak berharap itu akan terjadi di tahun ini, dan semoga Xiaomi 12 ini bisa menjadi HP yang terbaik juga sih menurutku. Kita tunggu saja, dan khususnya pastinya yang nggak sabar dengan Xiaomi 12 Pro. Baik, itu aja sih yang ingin share ke kalian, dan bagaimana menurut kalian, apa harapan kalian dengan Xiaomi 12 ini? Langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama tentang Xiaomi 12 line up di akhir tahun 2021 dan awal tahun 2022. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.